BPJS. Padahal kan banyak juga yang rumah 1 miliar itu rumah. Itu masuk di sini. Ya, kita dicari lagi Pak ya, tapi itu kita memang mesti, saya berusaha ini mempermudah kalau sesuai. Ya, tapi konsep dasarnya gitu Pak. Wali kota ya, itu kota, desa ya, kabupaten daerah. Itu pendekatannya berusaha seperti itu. Walaupun mungkin Kabupaten Bandung misalnya atau Kabupaten Bekasi ada yang udah kota kan itu. Ya. Nah, tapi kalau begitu kan nanti nggak ada ujungnya Pak. Apalagi kalau saya nggak pakai pendekatan begini, mesti dikeker-keker semua daerah kan pusing juga batasannya kan. Nah, jadi saya memilih pendekatan administratif sebagai modelnya. Gitu. Semua model pasti nggak ada sempurna Pak. Termasuk model saya tahu ini juga nggak sempurna. Apa sudah ada ini Pak Menteri? Karena di desa itu 2 juta yang dimaksud ini mengandalkan seluruh pekerja rumah tangga atau ada apa gitu? Coba tadi balik di tadi yang apa yang upaya. Kalau yang upaya itu di ini. Nah, tadi saya bilang Yun, mana yang udah beres, mana yang belum. Kalau upaya itu, Pak, upaya itu saya tuh jurusnya ya saya mesti kreatif Pak dan super antisipatif. Konsep dasar ini, tapi misalnya di CSR Pak. CSR itu ada model saya dengan Pak Agwan, tanah dari saya bangun Pak Agwan, di sini Pak Agwan. Nanti ada juga yang lain. Misalnya dia ya saya belum mau sebut lah ya, ada beberapa perusahaan besar kan modelnya bisa beda-beda Pak. Ada yang semuanya nentukan dia. Karena berau tuh 500 rumah, tanah dari dia, bangunan dari dia, isi dari dia. Kita ini kan mesti fleksibilitas Pak. Ya kan kalau ya yang penting itu kan nggak ada uang negara. Saya tanya BPKP. Jadi nggak ada mampir uang itu ke sini. Mereka ya bikin apa-apa kayak misalnya Astra, dari diskusi saya 3 hari lalu dengan Astra ya, ke tempat mereka dengan komutnya di beberapa orang. Di Astra itu banyak juga sebenarnya yang penghasilannya di bawah ya, yaitu OB, supir sama kamu. Nah mereka menurut saya tepat. Kenapa? Karena mereka kantornya itu di Tamrin, Sudirman. Sementara mereka banyaknya rumahnya di pinggiran Jakarta. Nah ini sebenarnya adalah segmentasi yang tepat menurut saya. Apa? Ya itu. Nah itu Pak. Saya udah minta sama Pak Erik juga, kenapa kita survei Kamis ya? Ya. Kamis saya mau survei ke Margonda, dari situ mau lihat Tanah Abang, kebun kacang yang mau direvitalisasi sama kita. Saya juga mau lihat yang di Manggarai ya? Masa enggak yang Manggarai, 60 hektar. Manggarai, Pak. Itu tanahnya tanah rakyat, tanah negara, Pak. Tapi kan ditempatin, Pak. Saya udah cek dari Pak Dirjen, di Jakarta aja ada 3.800. Kemarin pas jemput Pak Prabowo, saya dengar dari Menseknek, itu harusnya ada 7.000, Pak. Di apa? Di Kemayoran ya, yang kan selesai direnov kapan Pak? Maret ya Pak ya? Yang Wisma Atlet ya? Ya. Saya berusaha memanusiakan Pak, dengan cara konsep dasar kami ya, bagaimana misalnya orang tuh ya dipindahkan Pak, rumahnya ada dulu, jadi jangan orang main gusur terus nggak ada rumahnya gitu. Walaupun mereka ada di tanah negara Pak, kan itu kan hak negara, tanah negara. Tapi kalau udah ditempatin nah kita cari solusi yang win-win Pak. Kita berusaha cari win-win. Kalau nggak kan kita ya biaran aja, karena kita nggak mau risiko, nggak mau capek. Nah, coba bicara anggaran. Nah, kalau saya 2024 ini anggarannya cuma segini, Pak. 14 triliun cuma bisa 145.000 rumah. Kalau dari pembiayaannya 207 rumah, 30 triliun. Ini kan kalau kita memilih jadi menteri yang udah pasrah aja, terima perintah aja, nggak udah jalan ini aja, Pak. Dan sudah pasti jauh daripada target presiden. Ya kan? Kalau saya mau aman-aman, terang-terang ya nggak usah efisiensi, nggak usah ambil tanah dari koruptor, nggak usah bikin kayak dengan Mendagri tadi pagi buat rakyat dikasih 0% ya. Saya kerjain ini aja, Pak. Terus kalau nggak berhasil, Pak Prabowo, mohon maaf, Januari tahun 2026, uangnya kurang, Pak. Nggak bisa segini sesuai dengan uang.
Kita kenapa tidak mau pasrah? Tapi dengan segala macam jurus-jurus itu, ya karena kita nggak mau pasrah. Kan enak kalau jadi menteri anggarannya semua disiapin negara. Siapa yang nggak mau? Apa aja, jadi kontraktor aja, anggarannya udah ada semuanya, tinggal nggak usah mikir efisiensi, nggak boleh mikir terobosan pajak kan. Ya, nggak? Masalahnya kementerian saya nggak bisa begitu. Nah, anggarannya cuma ada 2020. 5 triliun, malah turun. Cuma bisa bangun segini. Kalau kita jajaran kita ini mau slow-slow aja, Pak, ya udah kerjain aja. Masalahnya gimana juga, duitnya segini. Karena kita menolak untuk, ya, kalau kata Pak Prabowo, kita optimis, kerja keras, di terobosan, di efisiensi, ya apa ya, ya berusaha.